Sebelum saya mulai isi pengajian ini, boleh saya minta tolong dari jemaah? Boleh, ibu-ibu yang ada di belakang boleh merapat yuk. Boleh, nggak apa-apa. Karena yang datang ini kan orang ganteng. Mari merapat. Ibu-ibu, mari yuk. Kalau bisa usahakan semua dalam masjid ini. Mari ibu yang di luar masuk semua. Terima kasih. Boleh mulai? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ansha'a wa bara wa khalaqal ma'a wath-thara wa ja'ala kulla shay'in wadara. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa was-salatu was-salamu 'alal mab'uuts fi ummil qura. Sallallahu wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Kalam bermula dengan bismillah, dilanjutkan dengan alhamdulillah, salawat dan salam kepada Rasulullah, maka nikmat Allah semua sempurnalah sudah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahi rabbil. Bersalawat ke baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina wa ala ali sayyidina kama sallaita ala ali sayyidina wa ala ali sayyidina fil alamin innaka hamidum. Kepada al-mukarram al-muhtaram as-sada al-a'izza hudurun al-kiram, kepada yang terhormat, yaitu adalah yang pertama ketua geng Al-Khansa. Masya Allah, tabarakallah. Di mana-mana kita itu pasti harus punya geng. Kalaupun ingin masuk surga harus bersama geng, benar kan? Nah, dan insya Allah semua yang ada di sini bisa jadi ketua geng, supaya semua bisa saling mengajak untuk masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Siapa ketua geng Al-Khansa? Yaitu adalah tidak lain tidak mungkin, saya panggil beliau dengan gelar kakak. Nah, inilah Masya Allah yang paling cantik di antara kalian. Nah, aminlah. Masya Allah, make upnya enggak terlalu tebal. Bercanda. Kumaha damang? Antos makan? Nah, ibu sudah, saya belum. Mudah-mudahan insya Allah jiwanya sehat, badannya sehat, dompetnya sehat, dan itu paling penting ya Allah. Karena semua penyakit itu ada obatnya kecuali penyakit dompet. Kalau dompet tidak terisi, maka obatnya apa? Tidak ada. Benar kan? Bukan cuma jemaah yang pusing, saya pun pusing. Nah, sama kita manusia. Masya Allah, hobinya kita itu yaitu adalah melihat uang. Memang. Masya Allah, tabarakallah. Lalu kemudian yang terhormat ibu-ibu, kakak-kakak, nenek-nenek, adik-adik, semua yang ada di sini, besti-besti. Kami ini sudah lama enggak jumpa. Benar kan? Pertanyaan saya, tolong jujur. Mengapa jamaah ini lupa sama saya? Apakah karena sudah ada yang lebih ganteng daripada saya? Lalu engkau kayak gini loh sama saya? Oh? Sudah lama, berapa bulan? Hampir 6 bulan enggak ketemu sama saya kan? Padahal dulu sering saya
Sering saya. Mungkin mereka sudah dapat yang lebih ganteng, yang good looking, good reckoning. Benar kan? Maka lupalah sama yang lalu. Tak apa-apalah. Mudah-mudahan sehat selalu insya-Allah. Sing sehat sadayana. Itulah yang saya tahu. Tidak ada kalimat yang lain selain itu. Bolehlah kita ngaji ya. Terima kasih banyak kepada yang ada di sini, khususan kakak yang sudah membawa ke sini lagi. Karena sebenarnya saya sudah lama kangen sama masjid ini beserta jemaahnya. Tapi enggak tahu kenapa dalam 6 bulan ini saya enggak datang ke sini, entah kenapa saya enggak tahu. Saya enggak mau ngasih pertanyaan, saya ngasih kode. Mudah-mudahan faham insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan hubungan kita baik, ibadah kita baik, penghasilan kita baik, mendapat sesuatu yang baik. Amin ya rabbal alamin. Tadi saya itu hampir diusir oleh spam karena beliau itu tidak percaya security maksudnya. Hampir diusir sama security karena beliau tak percaya yang datang ke sini yaitu adalah ustaz. Karena mobil saya yaitu adalah mobil kecil sekali. Brio merah. Saya lihat Masya Allah di lapangan parkir, ada Alphard, ada Innova, ada CR-V, cuman punya saya Al-Fatihah. Kecil sekali. Bukan cuman tadi, kemarin juga saya isi di Hotel Mulia, hotel paling mahal. Diusirlah. Pak, mau kemana engkau? Saya bilang, saya tamu undangan. Oh ya, silakan. Di hati saya, tak ketuk kepala ini. Gara-gara mobil saya itu kecil tidak percaya bahwa saya itu ustaz. La ilaha illallah. Bolehlah kita ya ngaji ya. Bismillahirrahmanirrahim. Persis kayak suara orang yang punya banyak hutang. Allah. Naiklah sedikit. Allah. Bisa? Siji loro telo. Belum mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Terpaksa. Bukan kayak gitu. Allah. Naiklah sedikit. Dan jangan terlalu panjang. Opo iki opo? La ilaha illallah. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Yang naik itu suaranya, bukan ini. La ilaha illallah. Lanjut. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Naik. Allah gitu, coba. Wa huwal azizul ghafur.
La ilaha illallah. Semoga ibu-ibu yang ada di sini mudah-mudahan mendapat menantu yang sama seperti saya. Jangan dapat saya aja. La ilaha illallah. Insyaallah semua. Amin ya rabbal alamin. Maaf ibu, saya tipe orang kalau isi pengajian tidak bisa membawa jamaah itu nangis. Tidak bisa. Mengapa? Karena saya sudah tahu yang datang ke sini itu sudah tersiksa dalam rumah tangganya. Tahu saya. Ada yang kabur dari pekerjaan rumah. Ada yang kabur dari kisah nyata, kehidupan nyata. Ada yang cari ketenangan. Ada yang datang ke sini supaya kelihatan dialah yang paling solehah. Padahal dia soleho. Saya tahu ada yang datang ke sini bukan untuk mendengar pengajian, ada yang datang ke sini lalu dia share di story, soleha. Lalu dia share, ya Rabbi bil Mustafa. Benar kan? Benar, tahu saya. Ada yang datang ke sini untuk menilai pakaian kawannya. Yang datang ke sini lalu kayak duduklah kayak gini kan? Ada yang datang ke sini cuman kayak gini untuk benar kan? Murah. Masya Allah, saya bangga, bahagia. Yang penting datanglah ke sini. Walaupun niatnya apapun lah, pasti diterima oleh Allah. Dan siapa yang datang ke sini, insya Allah mendapat ketenangan, kebahagiaan. Tersiksa. Semua berkata amin pula. La ilaha illallah. Nah, walaupun kedatangannya engkau ke sini bukan karena pengajian, dengan niat apa? Cari hiburan, cari ketenangan, ataupun lari memang dari pekerjaan rumah, nggak apa-apa lah. Untuk healing, nggak apa-apa. Anggaplah ini healing. Jangan menganggap ini kajian, nggak apa-apa. Engkau ini bisa mendapat 3 doa dari malaikat. Apa doa yang pertama? Allahumma gfir lahu. Kedua, Allahumma gfir lahu. Ketiga, Allahumma gfir lahu. Apa artinya? Ampunilah dosa dia. Kedua, ampunilah dosa dia. Ketiga, ampunilah dosa dia. Ini 3 doa ini yang akan kami mendapatkan dari malaikat. Doa ini tidak harus diaminkan karena sudah diijabah. Masya Allah, tabarakallah. Maka saya minta tolong dari jamaah, dimanapun berada ada pengajian, jangan menganggap itu seperti pengajian, supaya tidak berat bagi engkau. Karena lawan kita yang paling berat yaitu adalah siapa? Bukan setan, nafsu kita. Maka anggaplah ini seperti healing, nggak apa-apa, supaya sekali-sekalilah melihat orang ganteng. La ilaha illallah. Kan memang ganteng ibu. Paling ganteng di sini kan saya. Benar kan? Untung mereka itu enggak di depan kamera. La ilaha illallah. Nah, tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menciptakan kami ini untuk apa? Untuk supaya kita itu beramal. Amalan mana yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Kira-kira kalau umrah ataupun haji bisa masuk riya, benar kan? Karena banyak yang datang ke umrah atau tawaf, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Benar kan? Nah, itu enggak apa-apa, itu cuman gini. Ada yang gini. Innal hamda wan ni'mata.
Haji pun gitu kan. Nah, ada yang taruh di sini HP-nya lalu live TikTok. Bismillahirrahmanirrahim. Salahnya kamu setan. Kata setan, engkau memang setan. Jangan salahin saya. Benar kan Ibu? Banyak orang yang suka menyalahkan setan di bulan Ramadan. Padahal setannya sudah diikat. Nah, memang benar kan kata Nabi. Wasuffidati syayatin. Pertanyaannya, siapa yang setan? Maka minta tolong jangan sedikit-sedikit menyalahkan Kalau mau mengusir setan itu mudah, cukup dengan ayat kursi. Tapi kalau mau mengusir kawan yang sifatnya sifat setan, kursinya dulu. Kursinya dulu baru ayatnya. Benar kan Ibu? Nah, kami ini tergoda dengan godaan kawan, bukan godaan setan. Nah, kami semua bisa datang ke sini bukan karena kami itu orang soleh. Benar kan Ibu? Bukan karena kami itu orang soleha. Enggak, karena kawan maka kami datang. Di situ apa artinya? Perlulah kita itu memilih. Pintar-pintar untuk memilih kawan. Artinya apa? Bukan karena dia kaya lalu dia selevel sama dia. No. Artinya memilih kawan yaitu adalah yang bisa mengajak kita dalam kebaikan. Entah pengajian, entah bisnis, entah supaya enggak sering-sering gosip, supaya sering-sering zikir, tapi tak mungkin ada pertemuan ibu-ibu tidak ada gosip, pasti ada. Pasti, buktinya pasti nanti setelah pengajian ini, kenapa Ustadz itu pakai merah ya? Kenapa Ustadz itu pakai hitam ya? Benar kan? Benar pula katanya. La ilaha illallah. Nah, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kalau umrah bisa masuk riya, kalau haji bisa masuk riya, kalau Quran pun bisa masuk riya, tapi Quran ini agak ringan sedikit. Tidak bisa masuk riya selama engkau ngaji di rumahnya atau ngaji di masjidnya. Selama dia itu sebagai wirid dengan zikir, tak mungkin. Nah, maka tapi ingatlah, waspada. Orang yang kalau sudah hafal Al-Quran, jangan menghafalkan Al-Quran supaya dia dipuji, supaya dia, inilah yang paling the best, inilah yang paling bagus di antara mereka, supaya dia gila-gila dengan pujian. Orang yang gila-gila dengan pujian, dia hafal Al-Quran karena niatnya itu tidak baik supaya dipuji, supaya ini, maka dialah orang yang pertama yang akan masuk neraka. Awwalu man tusa'aru bihimun nar. Orang-orang, 3 orang yang pertama yang akan dimasukkan ke neraka. Mengapa? Karena mereka suka mencari pujian. Yang pertama qari Al-Quran, yang selalu ngaji. Dia ngaji tapi bukan niatnya baik, dia ngaji supaya dipuji. Yang kedua, orang yang mencari ilmu supaya dipuji. Inilah kiai, inilah tuan guru, inilah ini. Saya aja tidak mau dipanggil dengan gelar syekh. Selalu saya bilang ke kakak, panggillah saya dengan gelar bro. Demi Allah, tanya ke kakak, mana beliau? Tanya sendiri. Saya tak gila, saya gelar-gelar ini, jabatan saya tak gila. Panggillah bro, nggak apa-apa. Mau ketemu sama saya juga di pinggir jalan atau di Kopinako, nggak apa-apa. Ya karena saya sering di Kopinako. Mereka tahu, saya pernah datang pakai jeans, pakai jas, pakai kacamata. Ganteng sekali. Mereka langsung nyapa, Assalamualaikum Ustadz. Saya bilang, jangan bilang Ustadz. Semua pada nengok, Ustadz siapa ini? Nah, panggil saya bro, nggak apa-apa. Itulah, kalau mau menuntut ilmu kayak gini, Bu, jangan cari pujian supaya engkau ini dipanggil soleha. Nah, intinya datanglah ke sini kalau bisa, anggaplah ini healing, nggak apa-apa. Wallahi dapat pahala, dapat 3 doa dari malaikat. Lalu kemudian orang yang ketiga yang akan masuk surga, yang akan masuk neraka. Mengapa dia itu masuk neraka? Karena niatnya tidak baik.
supaya dia bilang ini orang yang jihad fi sabilillah. Tiga ini yang akan pertama masuk neraka. Pertama, orang yang baca Al-Quran karena dia memang cari pujian. Yang kedua, supaya dia dikatakan inilah tuan guru, inilah yang paling alim. Nah, yang ketiga, orang yang jihad fi sabilillah, supaya dia sebenarnya dia itu bukan jihad fi sabilillah, tapi supaya dia itu inilah. Maka waspada. Siapa yang tahu bahwa dia itu akan masuk surga masuk neraka, diri sendiri. Nah, maka perbaikilah niatnya. Di mana engkau berada, niatnya itu harus baik supaya mendapat sesuatu yang baik, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Nah, lalu kemudian liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kalau zikir bisa juga masuk riya, karena kita itu sering posting. Seharusnya cincin yang ada di sini itu untuk berzikir subhanallah, 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 subhanallah. Tapi ada yang tidak berzikir kayak ini. Nyampe 10.000 di foto alhamdulillah. Benar kan? Ada yang niatnya baik, ada yang niatnya tidak baik. Saya tak tahu saya. Cuman kalau niatnya baik, ada yang niatnya memang syiar. Nah, ada yang niatnya supaya alhamdulillah walaupun solehot bisa soleha. Enggak usah cari pujian, demi Allah. Jangan gila-gila cari pujian. Saya aja yang tak pernah minta dari kakak, panggillah saya dengan gelar Syekh. Tak pernah saya, tapi orang-orang manggil. Tak pernah saya gila-gila cari kursi, cari jabatan, tapi dapat kursi. Tapi sayangnya nggak ada makanan. Bercanda ibu, supaya ibu ini nggak bosan mendengar pengajian yang tersebut. Nah, orang yang hafal Al-Quran, ngaji Al-Quran, mendengar Al-Quran, membantu program-program Al-Quran, empat ini. Saya ulang lagi, orang yang hafal Al-Quran, mendengar Al-Quran, membaca Al-Quran, membantu program-program Al-Quran, yaitu adalah kalau ada ibu kenalan dengan anak-anak yang lagi hafal, namun dia itu tak punya pakaian, tak punya Quran, tak punya uang jajan, ibu bantu mereka. Apa yang dia dapat? Insya Allah akan mendapat 5 perkara. Yang pertama, rif'atun fid darain. Apa artinya rif'atun fid darain? Orang yang selalu ngaji, yang selalu hafal Al-Quran, wirid Al-Quran, zikir Al-Quran, selalu Al-Quran. Intinya mendekati diri sendiri sama Al-Quran. Entah dengan cara apapun, hafal ke, membaca ke, mendengar ke, membantu. Insya Allah akan mendapat 5 perkara. Yang pertama, rif'atun fid darain. Apa artinya rif'atun fid darain? Selalu dihormati oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat. Siapa buktinya? Saya kasih contoh. Ini bukan riak, bukan sombong. Ibu saya sendiri, beliau itu tak hafal Al-Quran, tapi beliau mendidik saya supaya saya itu hafal Al-Quran. Lalu apa yang seorang ibu, apa yang dia dapat kalau anaknya hafal Al-Quran? Pasti dihormati oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain dirahmati, dicintai. Selain dicintai, disukai. Selain disukai, pasti ini hamba yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga semua yang ada di sini insyaallah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah? Apa kata Nabi? Inna lillahi ahlina minan nas. Allah itu punya keluarga di bumi ini. Siapalah mereka ini? Yaitu adalah ahlul Quran, hum ahlullahi wa khassatuh. Siapa keluarganya Allah yang dianggap oleh Allah? Bayangkan, Allah saja menganggap orang yang baca, orang yang hafal, membaca, mendengar, membantu. Allah menganggap orang-orang ini sebagai keluarganya. Bayangkan kalau ada wali kota atau bupati atau DPD berkata, ini keluarga saya. Gimana rasanya ibu? Bahagia apa tidak? Nah, maka saya itu berharap dari jemaah ini
supaya engkau bisa termasuk dalam kebanggaan itu, bahwa supaya kita itu seolah-olah dianggap oleh Allah seolah-olah kita itu dari keluarganya Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Maka jadilah satu di antara empat. Kalau tak bisa hafal maka membaca, kalau tak bisa membaca maka mendengar, kalau tak bisa mendengar maka membantu. Kalau tak bisa empat-empat ini, maka pilihlah yang lima, matilah. Hadisnya memang ada. Apa? Kun aliman, au muta'alliman, au mustami'an, au muhibban, wala takun khamisan fatuhlak. Maka supaya kami bisa jadi ahli Al-Quran, masuklah dalam empat ini. Kalau bisa hafal, hafal. Tak bisa hafal, membaca. Tak bisa membaca, mendengar. Tak bisa mendengar, membantu. Tak bisa membantu, matilah. Nah, itulah ibu. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kami ini enggak tahu dari amalan mana yang akan diterima oleh Allah. Benar kan ibu? Kalau umrah, jujur, kadang-kadang ada riyaknya. Kalau haji, kadang-kadang ada riyaknya. Kalau sedekah, kadang-kadang ada riyaknya. Riyaknya juga besar-besaran. Kalau Quran, kalau memang ibu sering ngaji, tak mungkin masuk riyak di situ. Maka jujurlah, kami ini datang ke sini supaya tahu jalurnya surga. Benar kan? Kira-kira jalur surga, bisakah engkau tahu jalur surga kalau tidak sering mengaji Al-Quran? Bisa? Tak mungkin bisa. Karena bunyinya apa? Ihdinas siratal mustaqim. Terus. Nah, itulah jalur surga. Kalau ingin masuk surga, anggaplah Al-Quran ini, maaf, seperti Google Maps. Saya dari Barenang Siang Indah. Barenang siang, bukan Barenang pagi. Dari Barenang Siang Indah mau menuju ke sini mesti pakai Google Maps. Kalau saya tak pakai Google Maps, tak mungkin saya nyampe sini. Benar kan? Itu di dunia, apalagi di akhirat. Apakah akan tahu jalur surga kalau kita itu tak pernah ngaji? Saya akan menyampaikan sesuai judul. Judulnya full dengan Al-Quran. Benar kan? Maka minta tolonglah. Nah, yang pertama, perkara yang pertama yang akan kami dapat ketika kita itu sering ngaji atau sering membantu atau sering membaca. Intinya yang pertama, rif'atun fid darain. Di dunia sudah dihormati dan di akhirat juga sudah dihormati. Bayangkan ibu, wisuda ini yang terjadi di dunia, wisuda akbar. Anaknya engkau ini wisuda akbar. Lalu gimana rasanya ibu? Di sampingnya ustadz-ustadz, dan masya Allah di foto-foto dan dipuji-puji. Ibu bahagia apa tidak? Itu yang namanya sebenarnya bukan wisuda akbar. Itu namanya wisuda asghar. Wisuda kecil itu yang terjadi di dunia. Wisuda akbar itu kapan? Nanti pas hari kiamat kami dipanggil oleh Allah. Sini. Iqra wartaqi warattil kama kunta turattilu fid dunya fa inna manzilataka 'inda akhiri ayatin taqra'uha. Bacalah, renungkanlah dengan suara yang adem-adem sebagaimana engkau dulu sering membaca Al-Quran di dunia tersebut. Maka bacalah, maka engkau akan mendapat sesuatu yang mulia. Dan itulah harapan saya terhadap jemaah, supaya jemaah ini bisa mempunyai, kalau tak punya anak hafal Quran, mempunyai menantu. Kalau tak punya menantu yang hafal Quran, mempunyai cucu insyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Jangan putus asa. Apa kata Imam Syafi'i? Ra'aital ilma sahibuhu karim walau walladathu aba'un li'am. Ilmu ini, Quran ini selalu bagus, selalu baik bagi orang yang selalu menuntut, yang selalu mengaji, walaupun beliau itu dari keturunan yang biasa-biasa saja. Walau waladatu abaun li'am, engkau bisa jadi seorang yang mulia walaupun engkau ini dari orang biasa, petani. Syaratnya apa supaya engkau ini diangkat oleh Allah? Yaitu adalah menuntut ilmu, lalu kemudian membaca Al-Quran
dengan perintah-perintah Allah yang sudah diwajibkan kepada kami. Nah, itulah rifatun fid darain. Ibu saya itu tak hafal Quran, ibu saya, tapi Masya Allah beliau mempunyai 10 anak. Saya anak yang ketiga. Kami semua hafal Quran, dari 2 orang tua yang tak hafal, jujur. Tapi apa yang dia dapat, Masya Allah. Orang kalau nanya ke saya, Ustadz kok bisa hafal? Saya bilang, karena kepukulan ibu saya. Ibu saya itu Masya Allah, bukan keras, tegas. Tegas beliau, ngajilah engkau. Kalau tak ngaji, tak ketuk kepala kau. Nah, ada yang lebih parah daripada itu, kucempakkan kau ke sungai. Oh, enggak jadilah. Ada yang lebih parah dari itu. Yang lebih parah di antara kata-kata itu yang ini, warna-warni. Malaikat aja enggak mukul kayak gini. Malaikat, langsung gini malaikat. Kalau ibu, warna-warni, merah, hijau, hitam, entah warnanya apa saya tidak tahu. Nah, orang kalau nanya ke saya, Ustadz kok bisa hafal? Saya selalu bilang, karena pukulan pendidikan ayah saya dengan ibu saya. Dan saya itu tidak dendam terhadap mereka, cuman masih ingat rasa-rasanya. Aduh, ibu dipukul, ya Allah. Bayangkan ibu pergi ke Masjidil Haram, ditanya sama guru, hafal apa tidak hari ini? Al-yawm hafiz? Wallah mani hafiz Ustaz. Hari ini hafal engkau? Tidak hafal. Dipukullah di depan banyak jamaah. Bayangkan jamaah umrah, jamaah haji. Ada yang ketawain, ada yang nangis. Nah, lalu pulanglah ke rumah. Bayangkan, dipukul di Masjidil Haram, lalu di rumah dipukul. Balik ke rumah, di bayangan saya akan mendapat ketenangan, kebahagiaan. Malah ditanya sama Munkar Nakir. Ayah saya, ibu saya, itu kayak Munkar Nakir mereka itu. Persis. Dua-duanya bertanya, dua-duanya mukul. Yang saya tahu malaikat Munkar Nakir, satu tanya, satu mukul. Ini dua-duanya mukul pula. La ilaha illallah. Kalau pertanyaan malaikat itu sudah jelas, man rabbuka, ma dinuka, man nabiyuka, dan seterusnya. Kalau pertanyaan ayah saya, hari ini hafal tidak? Tidak, sini nak, sini nak. Langsung tas. Ditambah lagi sama ibu, sini nak. Ini malaikat nakir kan? Sini nak, ada kue untukmu. Mana mau? Duduk gini. Kue apa ini? La ilaha illallah. Tapi itulah pendidikan yang paling bagus. Ibu, wallahi billahi tallahi, amalan yang paling bagus di dunia ini, sedekah jariyah yang paling bagus di dunia ini, yaitu adalah bukan cuman hanya mendirikan masjid, atau bukan cuman hanya mengaspalkan jalan. Amalan yang paling bagus di antara amalan-amalan yang jariyah, yaitu adalah ketika engkau mengajarkan kepada anaknya bagaimana dia membaca Al-Fatihah. Bayangkan, kata ulama, kullu amalin salihin ya'maluhu al-waladu yantafi'u li abawayhi walau lam yad'u lahuma. Semua amalan yang diamalkan oleh anaknya engkau, itu pasti pahalanya automatically ke engkau. Walaupun dia itu tidak mendoakan engkau, Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Seperti ini, ini bukan sombong, bukan riak. Saya ini datang ke sini, pertama silaturahim, kedua saling mengingat untuk bawa Al-Quran. Intinya menyampaikan ilmu kan. Itu pahalanya bukan ke saya, ibu. Saya cuma dapat viewers. Kalau orang tua dapat apa? Dapat pahala. Bayangkan ibu, posisinya di ibu saya. Mudah-mudahan insyaAllah. Amin ya rabbal. Orang yang hafal Quran, intinya saya ringkaskan, rifatun fid darain, selalu dihormati oleh Allah di dunia dan di akhirat. Yang kedua, apa yang dia dapat, orang yang sering ngaji, sering itu, quwwatun fid dzakirah. Apa? Selalu cerdas, Masya Allah, dan selalu nanggapnya itu juga cepat dan cepat faham. Coba ibu lihat Ustadz Adi Hidayat, cerdas apa tidak? Gus Baha, cerdas apa tidak?
Ustadz Khalid Basalamah dan ustadz-ustadz yang lain yang memang hafal Al-Quran. Bukan isi-pikisi. Bukan itu yang bicara sama semut. Maqala qawlan rahimah isi-pikisi. Oh, tidak harus sebut ibu. Nah, ibu tahu kan? Orang-orang yang hafal Quran, Ustadz Adi Hidayat, Ustadz Abdul Somad, ustadz-ustadz yang lain yang memang hafal Quran, cerdas apa enggak? Dan ibu aja melihat mereka, yang malu siapa? Mereka apa ibu? Ada perasaan malu kan kalau ketemu sama orang-orang seperti Ustadz Adi Hidayat, seperti Ustadz Abdul Somad kan? Ada perasaan malu, ya Allah. Tapi kalau ibu ketemu sama saya enggak mungkin malu kan? Mengapa? Karena ibu menganggap saya seperti anaknya. Iya apa tidak dulu? Terpaksa. Nah, quwwatun fid dzakirah. Orang-orang yang hafal Quran, yang sering membaca, itu cerdas, Masya Allah. Yang ketiga, orang-orang yang selalu ngaji atau mendengar Quran, itu dadanya itu lapang dada. Selain lapang dada, sering senyum. Benar kan ibu? Dan Masya Allah mukanya bercahaya, walaupun tak pakai make up atau glowing. Benar kan ibu? Nah, lapang dada dan Masya Allah ya, orang-orang yang selalu ngaji, enggak punya banyak hutang. Itulah paling enak. Ibu mau hidup kaya tapi banyak hutang? Mau? Bohong. Saya aja sendiri tak punya banyak uang, tapi alhamdulillah rekening banyak. Jangan disangka ustadz itu miskin. Ustadz itu juga banyak uang. Nah, cuman ibu makanya ibu kalau datang menantu ustadz, terimalah. Tapi jangan terima selain aku. Bercanda ibu. Nah, intinya kita itu akan mendapat ketenangan, kebahagiaan dan selamat dari omongan orang. Bayangkan ibu, engkau hafal Quran, apakah akan ada orang gosip tentang orang yang hafal Quran? Tidak ada kan? Apakah ada orang sibuk dengan kehidupan seorang ustadz? Tidak ada kan? Nah, enak ibu. Maka paling minim kalau tak hafal Quran, baca. Kalau tak baca, mendengar. Kalau tak mendengar, membantu. Itulah supaya mendapat ketenangan, lapang dada. Dan insya Allah semua yang ada di sini lapang dadanya, tenang pikirannya, bahagia hidupnya, lunas hutangnya. La ilaha illallah, banyak hutang pula. Nah ibu, itulah yang saya harap. Lalu kemudian yang keempat, apa yang dia dapat orang yang selalu ngaji? Pertama apa ibu? Dihormati di dunia dan di akhirat. Yang kedua, cerdas, cepat, nah, yang ketiga, yang keempat selalu orang yang ngaji atau ini selalu urusan kehidupannya lancar saja. Coba ibu duduklah sama diri sendiri. Apakah ada kehidupan seorang ustadz yang banyak hutang? Tak ada. Apakah memang, kalau maksud saya ustadz-ustadz yang hafal Quran yang memang Masya Allah menjaga? Tak ada ibu. Apakah ada seorang kehidupan ustadz yang banyak musuh? Itu kalau yang terjadi di sosial media itu bukan musuh. Itu sebenarnya mereka itu tak suka sama ustadz. Benar kan? Nah, kalau saya tak peduli dengan itu, saya pedulikan ibu-ibu yang ada di sini. Yang penting ibu-ibu ini senyum, alhamdulillah. Benar kan? Nah, tidak pernah saya jumpa sama ibu-ibu lalu dia kayak gini. Tak pernah, alhamdulillah, sampai sekarang kayak gini. Mengapa tidak mau buka? Mengapa senyumannya kayak gini? Tidak mau buka karena tidak ada giginya. Nah, selalu urusan, selalu kehidupan orang yang ngaji Al-Quran, membantu program Al-Quran, itu selalu lancar. Dan usahanya itu selalu mudah. Benar kan ibu? Nah, yang kelima, yang terakhir, apa ini? Yang kelima, yang terakhir,
dianggap oleh Allah sebagai keluarganya. Itulah 5 ini. Pertama, dihormati di dunia dan di akhirat. Kedua, cerdas. Ketiga, yaitu adalah lapang dada, ketenangan, kebahagiaan. Keempat, tidak banyak musuh, tidak banyak lawan, dan selalu urusan kehidupannya lancar dan mudah. Semua usahanya mudah. Dan orang yang hafal Al-Quran, semua orang kalau ketemu itu bahagia. Tidak pernah ada pertemuan jamaah terhadap seorang ustaz yang hafal Al-Quran ada perasaan tidak enak, tidak pernah. Selalu enak rasanya. Benar kan ibu? Saya tidak puji, tapi ini memang nyata dan itu memang Allah melindungi mereka. Yang kelima, bayangkan ibu, Allah menganggap kita itu sebagai keluarganya. Itu luar biasa, insya Allah. Lalu itulah 5 yang akan kita dapat. Yang terakhir yang saya mau sampaikan, ibu-ibu, ada 30 ayat dalam Al-Quran. 30 ayat ini bisa memasukkan kita ke surga. Walaupun kita ini memang solehot, walaupun kita ini memang setan. Jujur, ada seorang pendosa, dia itu selalu berdosa balik, dosa balik, dosa balik, dosa balik, dosa balik. Selalu dia kayak gitu. Nah, sampai ketika pas dia, sebelum dia meninggal, maka ada ceritanya. Nih saya ceritakan. Ada seorang pendosa, dia itu selalu berdosa, dosa balik, dosa balik. Ketika dia berdosa, lalu dia balik lagi membaca surat Al-Mulk. Selalu, setiap dia taubat selalu membaca surat Al-Mulk. Suatu ketika sebelum dia meninggal, dia pernah dosa lalu enggak sempat membaca surat Al-Mulk. Matilah dia, meninggallah dia. Apa yang terjadi? Ketika sudah mati, sudah meninggal, cerita ini ada di tafsir surat Al-Mulk. Kalau tidak percaya sama saya, tulislah di situ. Tafsiru surat Al-Mulk. Nah, ketika dia meninggal, datanglah Munkar Nakir, datanglah surat Al-Mulk. Kata Munkar Nakir, orang ini harus ditarik ke neraka sebab ini banyak dosa. Tak mungkin masuk surga. Apa kata surat Al-Mulk? Orang ini tak mungkin masuk neraka karena orang ini selalu mengingat kepada saya, yaitu adalah saya surat Al-Mulk. Selalu dia ngaji, selalu dia mengingat kepada saya. Kata surat Al-Mulk, kalau kalian bawa ini ke neraka, itu seolah-olah kalian juga menyiksa saya sebagai surat Al-Mulk, dan saya itu tidak rela. Lama mereka itu berdebat, akhirnya mereka melaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah? Opo iki opo? Apa yang mau kalian? Apa kata Munkar Nakir? Ini banyak dosa, ya Allah, harus ditarik ke neraka. Apa kata surat Al-Mulk? Kalaulah di lidahnya selalu ngaji surat Al-Mulk, berarti di hatinya juga ada surat Al-Mulk. Kalau kalian menyiksa dia, berarti kalian itu seolah-olah menyiksa saya. Dan saya itu tidak rela meskipun dia banyak dosa. Akhirnya apa kata Allah Subhanahu wa taala? Bawalah ke surga. Kok bisa? Walaupun banyak dosa, karena dia itu selalu membaca surat Al-Mulk. Maka surat Al-Mulk ini mendapat gelar Al-Munjiyah. Apa artinya Al-Munjiyah? Yang bisa menyelamatkan kita. Dari apa? Dari azab kubur. Dari apa? Dari siksa. Dari apa? Dari azab, dari hisab, dari semua. Benar kan ibu? Banyak gelar-gelar surat Al-Mulk, Al-Munjiyah. Wah, banyaklah. Di antaranya yang saya hafal cuman Al-Munjiyah, yang melindungi kita dari segalanya. Maka ibu-ibu, kalau bisa sebelum tidur baca surat Al-Mulk. Tapi kita itu Masya Allah, sebelum tidur bukan baca surat Al-Mulk. Baca apa? Baca TikTok. Benar kan? Yang seharusnya itu kita ngaji kayak gini atau zikir kayak gini. Dulu orang-orang zaman dulu selalu ngaji kayak gini. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Tasbih kan? Kalau zaman-zaman sekarang, astagfirullah, 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 astagfirullah. Sambil lihat TikTok, sambil lihat cewek cantik. Astagfirullah. Kalau ada istrinya, astagfirullah. Benar kan ibu?
Nah, kalau ibu lihat sesuatu yang barang-barang mahal tapi tidak bisa beli, apa? Baca ibu apa? Astagfirullah. Kalau bisa baca surat Al-Mulk sebelum tidur, bacalah. Tak bisa baca sebelum tidur, bacalah pagi-pagi. Kalau bisa, mulaikanlah harimu dengan sesuatu yang mulia supaya engkau bisa jadi seorang mulia. Kalau bisa, mulaikanlah harimu dengan sesuatu yang baik. Apa? Yaitu adalah baca Al-Quran. Walaupun satu halaman. Tak bisa mulai dengan Al-Quran langsung, enggak apa-apa, ngopi dululah. Apa-apa, saya tahu orang kaya itu selalu ngopi dulu supaya dapat ketenangan, kebahagiaan, kan? Sudah kopinya pahit, kehidupannya pahit. Macam mana mau dapat ketenangan? Benar kan ibu? Nah, mulaikanlah harimu dengan kebaikan, yaitu adalah apa? Membaca Al-Quran. Nah, kalau bisa, apalagi hari ini ibu, hari ini itu hari Kamis. Hari Kamis itu salah satu kelebihan, kemuliaan, keistimewaan hari Kamis, yaitu adalah semua catatan malaikat yang pernah dicatatkan sama malaikat dalam seminggu, itu laporannya pada hari Kamis kepada Allah. Maka ada di sini seperti apa ya bahasanya? Adat istiadat Yasinan. Benar kan? Mengapa baca Yasinan? Mengapa bukan surat yang lain? Karena Yasin itu yaitu adalah hatinya Al-Qur'an. Wa qalbul Qur'ani Yasin. Kalau hatinya bisa disentuh, apalagi ibunya, yaitu adalah Al-Quran maksudnya. Benar kan? Tak bisa Yasin Al-Mulk, tak bisa Al-Mulk Al-Ikhlas. Kata Nabi, siapa yang bisa membaca 10 kali surat Qulhu dalam sehari, apa yang dia dapat? Dia akan mendapat istana di surga. Jangan cuma amin, baca 10 kali dalam sehari. 10 kali. Man qara'a surat al-ikhlasi fil yawmi 10 marratin. Siapa yang membaca 10 kali surat al-ikhlas dalam sehari, apa yang dia dapat? Istana nanti di surga. Dan insya Allah kami bisa mendapat itu. Tak bisa Yasin, tak bisa Quran secara full Yasin, tak bisa Yasin Al-Mulk, tak bisa Al-Mulk Al-Waqi'ah, tak bisa Al-Waqi'ah Ar-Rahman, tak bisa Ar-Rahman Al-Ikhlas, tak bisa ini semua, matilah engkau. Nah, dan tenang, dan insya Allah kitalah yang kirim surat Al-Fatihah untuk engkau. Kalau ibu sama saya baik atau sama tetangganya baik, pasti tetangganya akan ngirim Al-Fatihah kayak gini. Untuk ibu tetangga saya, atau untuk ibu yang baik itu Al-Fatihah. Itu kalau engkau baik sama saya atau baik sama tetangga. Tapi kalau engkau sombong, sedikit-sedikit menunjukkan emasnya kan? Panas. Ustaz, di mana undangannya? Di sana. Kalau engkau sombong sama tetangganya, sombong sama saya, atau sombong sama siapa pula, gimana orang akan ngirim Al-Fatihah untuk kita? Pasti kayak gini. Untuk ibu itu yang sombong, Al-Fatihah. Benar kan? Maka minta tolong ibu-ibu minta tolonglah. Kalau hidup sama tetangga, sama kawan, sama saudara, baik-baiklah. Jangan sombong-sombong. Biasa aja. Kalau bahasa Sunda biasa wae. Enggak harus sombong. Kalau engkau merasa cantik, ada yang lebih cantik. Kalau engkau merasa kaya, ada yang lebih kaya. Kalau engkau merasa berilmu, ada yang lebih berilmu daripada engkau. Banyak kan? Kalau engkau merasa engkaulah yang Masya Allah lipstiknya paling merah, ada yang lebih merah. Ada yang, kalau engkau merasa di sini agak-agak hitam, ada yang lebih hitam. Benar kan ibu? Maka syukurilah apa yang engkau dapat. Meskipun di sini putih, di sini hitam, nggak apa-apa. Ingat, laki-laki itu nggak mungkin lihat tangannya engkau, pasti dia lihat kakinya engkau. Nah, itulah yang saya harus sampaikan. Mudah-mudahan insya Allah ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal
alamin. Mudah-mudahan kami insya-Allah bisa mendapat 5 keistimewaan itu. Di dunia terpuji, di akhirat dihormati, dan intinya lalu kemudian anak-anak kita cerdas, lalu kemudian urusannya lancar, lalu kemudian lapang dada, tidak banyak musuh, dan dianggaplah oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai keluarganya. Amin ya rabbal alamin. In ahsantu fa'inuni wa in akhta'tu faqawimuni. Apabila ada ucapan dari saya yang tidak baik, maka doakanlah saya. Apa doanya? Matikanlah ya Allah Abdul Basit dalam keadaan husnul khatimah. Jangan sekarang. Kalau timah meninggal. Saya masih mau healing, mau jalan-jalan, malah amin pula. La ilaha illallah. Jangan sekarang ya Allah, nantilah ya Allah. Nah, kalau memang semua baik-baik, maka tetap doakanlah saya. Anggaplah saya seperti anaknya. Saya ini masih muda, usia saya 27, masih muda, baru lulus S2, dan insya Allah ingin menjadi sebagai dosen, tapi tidak sempat. Mengapa? Karena gajinya kecil. Nah, maka saya jadilah kayak orang kayak ginilah, freelance. Mau di mana saya datang. Nah, jangan sangka saya itu cuman ustadz kondang. Kalau ada pengajian diundang, undanglah juga. Kalau ada makanan juga undang. Atau kalau ada acara pengantin, lalu pengantinnya tidak ada, enggak apa-apa, saya pengantin baru. Apabila ada di sini janda-janda, atau anak-anak gadis juga enggak apa-apa, saya terima. Janda-janda yang masih muda, janda-janda yang sudah mau menghadapi sakratul maut, jangan. Jangan. Saya aja tidak mau, apalagi malaikat. Astagfirullah. Nah, kira-kira ada pertanyaan? Paling minim 3 pertanyaan, lalu saya tutup. Maaf, Ustaz. Maaf, Syekh. Bro. Syekh bro. Alhamdulillah. Maaf ya, Syekh. Maaf kenapa? Salahnya di mana? Baik, sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, mungkin akan ada rekan-rekan kami yang akan ada di tengah-tengah Bunda. Silakan siapkan infak terbaiknya untuk mendukung dakwah Al-Kansa bersama Masjid As-Sofia. Untuk menambah keberkahan kita, mari kita iringi bersama dengan membaca salawat. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Ya Rabbi
حبيبي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل وسلم وبارك عليه. Sehat selalu, panjang umurnya, Amin. banyak amalnya, Amin. banyak tanahnya, Amin. banyak rizkinya, Amin. banyak pendapatannya, Amin. banyak cincinnya, Amin. banyak emasnya, banyak gelangnya. Amin. Insyaallah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Jazakumullah khair bunda-bunda semua. Semoga apa yang telah bunda berikan menjadi infak terbaiknya. Amin. Menambah keberkahan untuk kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, silakan yang mau bertanya angkat tangannya. Dua. Baik, kita mulai dari saya yang nunjuk. Silakan saya. Kira-kira siapa saya? Maaf ya, siji, loro, telo, Banyak nih yang bertanya. 5, 6, 7. Cuman 7 ya. Oke? Banyak masalah di sini. Kasih Bu. Baik. Langsung masuk ke inti ya, jangan cerita Ustaz, saya dizolimi, saya diginiin, langsung masuk ke inti saja. Apa Ibu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bro, saya mau tanya bro. Nggak apa-apa ya. Gini Gimana bro. guys? Aku gini bro. Ya, gini. Seumur-umur nih ya, aku tengah malam jam 2 mau tahajud, mohon maaf ya bro ya, bukan aku sombong bro. Terus udah gitu, aku kan baca doa bangun tidur ya bro ya. Semacam apa namanya, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah gitu kan, lahul mulku walahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Terus subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Terus selawat nabi. Lalu aku bilang alhamdulillazi ahyana badama amatana wa ilahi nusyur itu bro. Lalu ada yang ngaminin bro. Itu apa ya bro ya? Ada yang ngaminin. Ngerti nggak bro? Serius bro, serius. Gimana bro? Terus aku bilang alhamdulillazi ahyana badama amatana wa ilahi nusyur ya Allah. Puji dan surah alhamdulillahirrahmanirrahim, hamba ketemu lagi dengan pagi hari. Jadi gitu kan, terus aku bilang amin, terus ada nggak aminin bro, itu apa ya bro ya, serius bro. Yang saya iri dengan ibu ini, masya Allah, beliau bangun malam-malam tahajud. Kalau saya, tidak lagi mau aja bro, kalau iya ibu, enggak. sebentar ibu. Allah kan sudah, gue kan. Nah, yang saya iri dengan ibu ini, masya Allah, malam-malam beliau bangun untuk tahajud. Kalau saya tahanyut. Nah, yang mengaminkan ini cuman ibu rasa bahwa ada yang mengaminkan, padahal tidak ada. Itu cuman, nah iya, itulah. Alhamdulillah. Makasih bro. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua, Baik, yang punya masalah dari sini. Apa? Ini kak, ini bu. Ya Allah, banyak masalah ya Allah. Cemana ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Panggilnya Besti boleh Besti? Boleh. Seumuran soalnya. Boleh, nggak apa-apa. Tadi Pak Ustadz bilang bahwa orang tua Pak Ustadz kan tidak fasih mengenai Al-Quran. Tapi anak-anaknya dari 10 anak ya Pak Ustadz, punten takut salah. Semua penghafal Al-Quran. Saya punya anak sudah 2 Pak Ustadz, perempuan dan laki-laki, dan saya sedang mengajarkan anak saya untuk Al-Quran. Cuma terkadang lingkungan, entah di lingkungan luar walaupun sekolah Islam, kadang ada si anak ini yang gimana caranya kita tuh mengajarkan dan mendidik anak ini agar benar-benar dia
mau terus berlatih sejak dini membaca Al-Quran agar dia terbiasa. Karena kan katanya harus dibiasakan agar terbiasa, bukan kita nunggu bisa baru terbiasa. Mohon jawabannya Pak Ustadz, bentar. Assalamualaikum. Ibu-ibu, pertanyaan beliau bahwa beliau berkata, saya mempunyai anak, ingin harapan saya terhadap anak supaya bisa hafal Quran, tapi lingkungannya tidak baik. Nah, itu langsung jawaban. Beliau bertanya langsung jawab. Lingkungan itu mengaruh, wallahi mengaruh. Maka kata orang-orang zaman dulu, kita ini tergantung kawan. Kalau kawan malaikat, kita malaikat. Kalau kawan setan, kita iblis. Benar kan? Nah, tapi minta tolong ibu, minta tolong ya, jangan disangka pendidikan yang terbaik yaitu adalah cuman hanya di sekolah atau di pondok. Saya bukan anak pondok. Bukan anak pondok saya. Saya ngaku, tapi alhamdulillah hafal Quran. Kok bisa? Karena didikan orang tua. Orang tua itu masya Allah cerewet, seperti radio yang rusak. Dan mengapa kok bisa saya hafal Quran? Karena orang tua seperti malaikat mungkar nakir. Harus hafal. Kalau tak hafal saya pukul. Kalau saya tak itu zaman dulu. Kalau zaman sekarang jangan dipukullah. Kumpulkanlah dia ataulah masukkanlah dia ke lingkungan yang memang semua rata-rata hafal Al-Quran. Tak mungkin dia itu hafal Al-Quran kalau di sekitar kalau di samping dia itu main TikTok. Pasti dia juga ingin main TikTok. Benar kan? Nah, orang tua itu mengaruh dan lingkungan itu mengaruh. Maka gimana caranya? Yaitu adalah duduklah, ajaklah dia sebagai kawannya. Anakmu ini ajaklah sebagai kawan, tanyalah maunya apa, sampai dimasukin, dikenalin dengan lingkungan yang baik, insyaallah. Wallahu alam. Pertanyaan ketiga ada? Silahkan ibu. Sebentar ibu, kita mulai dari kanan. Meskipun banyak masalah, tak apa-apa. Ya. Ibu, sebentar ibu. Langsung tanya, enggak usah salam karena sudah dimulaikan dengan salam, enggak apa-apa. Kalau sambil nonton drakor itu pakai kita zikir boleh nggak sih? Apa ini? Mancing-mancing emosi ibu ini. Kalau nonton Dracula sambil berzikir gitu ya? Ya. Benar kan? Oh, Korea sambil berzikir. Gimana kalau digantikan dengan saya? Gak apa-apa, berzikir dalam perjalanan boleh. Berzikir mau tidur juga boleh. Yang tidak boleh apa? Yaitu adalah sholat dalam nonton Korea. Zikir dalam keadaan pun boleh, meskipun tak punya wudhu. Tak punya wudhu, zikir langsung gak apa-apa, diterima oleh Allah. Tapi lebih afdal apa? Dalam keadaan berwudhu. Jangan disangka kalau mau berzikir, mau ngaji Al-Quran harus di masjid. Enggak. Di rumah bisa, dalam pekerjaan bisa, dalam perjalanan juga bisa. Gak apa-apa, semua insya Allah diterima. Nah, inilah yang namanya ibu-ibu solehot sekaligus soleha. Bercanda ibu, bercanda ya. Nah, yang di sini siapa lagi? Ada? Oh iya di sini. Maaf. Langsung berdiri kak. Mana mikrofon ini kak? Silakan. Ya, mohon izin Ustadz, saya mau bertanya. Saya ini sering ikut kajian, tapi pakaian saya itu belum syar'i, masih kalau misalnya ikut kajian ya mungkin pakaiannya ya. Tapi kalau misalnya sekitaran keluar mungkin pakai jeans atau kaos kayak gitu, tapi masih pakai jilbab. Jadi saya itu suka bertanya dalam hati, apakah hati saya ini belum terketuk, apa belum dapat hidayah begitu.
Pakaian cuman hanya di Indonesia yang ada pakaian syar'i, pakaian tidak syar'i. Nah, apakah ternilai seorang soleha atau soleh dari pakaian? Tidak. Benar kan? Tidak ternilai seorang dari pakaiannya. Belum tentu, ini dengerin. Belum tentu saya ini yang pakai surban kelihatan soleh, belum tentu saya soleh. Jangan betul-betul ha. Nah, saya kasih gambaran. Belum tentu orang-orang yang pakai itu soleh, tapi engkau jangan sibuk dengan niat orang. Kita itu nggak tahu, benar kan? Nah, yang tahu itu hanyalah ada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kalau pakai jeans, apakah itu termasuk bukan soleha? Saya aja pakai jeans. Nah, yang namanya pakaian syar'i, yaitu adalah yang penting menutupi aurat. Itulah. Tapi minta tolong, jangan terlalu kayak gini juga. Maaf ya. Jangan terlalu sempit kayak gini. Ketat, atau yang di sini juga terlalu ketat hingga kelihatan is kelapa mudanya. Kayaknya ibu masa dulu kayak gini. Nah, sekarang banyak yang berkata, saya ini soleha Ustaz. Kira-kira pakaian kayak gini syar'i apa tidak? Jangan terlalu sempit lah. Oke ibu, mengapa? Bukan masalah dosa. Saya nanti nggak bisa lihat terus. Nggak kuat saya nahan tutup mata. Soalnya barang bagus. Namanya laki-laki, benar kan? Jangan disangka Ustadz juga nggak punya hawa nafsu, punya. Bahkan lebih juga. Wallahu alam. Nah, nggak apa-apa, pakailah jeans. Wallahi kalau ada di antara jamaah yang datang ke sini pakai pakaian jeans, saya tidak tolak. Nggak apa-apa, masuk. Kemarin saya isi kajian ibu-ibu, terus terang. Kemarin di Hotel Mulia, wallahi jamaah saya pakai gini. Demi Allah, pakai gini, pakai pendek, pakai ini. Nah, saya tidak bisa nolak. Dan saya tidak bisa menilai engkau ini solehot. Dia datang mau mendengar pengajian. Dia mau menjemput hidayah. Apakah saya usir? Kalau ada orang berkata, kenapa Ustaz isi kayak gini? Dia datang cari hidayah. Kalau dia datang, tak datang ke Ustaz, mau datang ke siapa? Benar kan? Maka saya terima. Alhamdulillah yang pakai itu anak gadis, bukan tua. Jadi saya itu bisa zikir itu. Nah, saya duduk kayak gini, dia di depan saya, di hati saya, Masya Allah. Masya Allah. Gimana mau istighfar? Saya kan belum sentuh dia. Masya Allah. Di hati saya barang bagus. Gimana tidak mau dilihat? Soalnya mubazir kalau tidak dilihat. Saya tidak tolak mereka, saya tidak menilai mereka. Setiap 3 bulan saya isi pengajian di situ. Jamaahnya gini, nah, pendek, ini pendek pula. Mau dilihat haram, enggak mau dilihat kapan lagi. Nah, mubazir. Tapi ibu, wallahi amalannya ibu kalau tahu, sedekahnya mereka itu banyak sekali. Banyak. Maka jangan menilai orang dari pakaian. Wallahu alam. Pertanyaan yang kelima. Cepat bangun. Sebentar ibu, ini yang terakhir lalu ke sini. Ke sini Kak, ke sini Kak. Setelah itu di sini ya. Siapa yang di sini? Ibu-ibu terus? Ini merah sama kuning ya. Maaf saya nggak bisa terlalu banyak karena saya lapar ibu. Nah silakan. Aku mau tanya,
kalau punya penyakit gangguan kecemasan itu bisa sembuh atau enggak? Dan Apa? cara gangguan kecemasan. Cemas? Iya, Cemas dari apa? nggak ada penyebabnya. Jadi suka tiba-tiba cemas. Cara bener-bener ngilanginnya tuh gimana biar nggak kambuh terus gitu. Makasih. Merasa sedih gitu? Merasa takut? Galau? Kakak punya suami? Tidak punya? Usia berapa? Hah? 28. Semoga insya Allah mendapat suami yang ngasih ketenangan, kebahagiaan, yang tidak ngasih banyak perasaan cemas insya Allah. Kakak mungkin ini perasaan-perasaan ini muncul gara-gara kakak ini belum nikah-nikah. Benar kan? Nah, karena belum nikah dia merasa kok tidak ada perhatian, kok tidak ada ini, kok tidak ada ini. Benar kan? Maka insya Allah perasaan ini akan hilang ketika engkau mendapat laki-laki yang baik insya Allah. Kalau kakak ingin dibantuin oleh saya untuk mencarikan calon, boleh? Mau? Serius? Mau atau tidak? Nanti yang mau di sana bukan di sini. Jujur, siapapun yang ingin mencari jodoh yang baik, tanya saya. Saya banyak stok. Demi Allah, banyak kawan saya yang hafal Al-Quran yang belum nikah sampai sekarang. Banyak. Sudah hafal Quran, kerja, tapi dia itu belum nikah. Mengapa? Karena dia berkata, saya takut tidak diterima. Saya bilang, bodoh kali kau. Sudah hafal Quran, kerja, mengapa engkau ini berkata, saya takut tidak diterima? Saya aja ini... Serius saya bicara, mau janda muda, mau janda tua, mau gadis, saya carikan. Kakak tahu, wallahi sepupu ada, adik ada, kalau mau kawan ada, rata-rata hafal Quran semua. Demi Allah. Malah yang bersuara di sini. Nah, nanti kalau memang mau WA sama kakak, nanti kakak yang menyampaikan ke saya. Serius saya bicara, bukan bercanda. Udahlah. Silakan Ibu. Kasih mikrofonnya. Hah? Mau, nggak apa-apa, nanti saya temukan. Hah? Apa katanya? Silakan Ibu. Terima kasih Ustadz. Iya Ibu. Pertama yang saya tanyakan mengenai orang membaca Al-Quran, kewajiban kita untuk mendengarkan. Nah ini pengalaman di kelompok belajar tahsin, di antara yang belajar itu ada yang masih terbata-bata. Kalau jemaah yang sudah lancar membacanya itu pada hening, tidak ada suara. Tapi kalau yang terbata-bata pada ribut, itu bagaimana tuh Ustadz hukumnya? Yang pertama. Yang kedua, kita tadarusan. Banyak masalah Ibu. Hah? Terus? Nah, yang kedua, waktu tadarusan kan sudah diawali dengan membaca bismillah. Karena suatu perbuatan awalilah dengan bismillah. Nah, kemudian ada paham yang mengatakan untuk kelanjutan yang berikutnya tidak usah baca bismillah lagi. Tapi ada paham yang mengatakan baca lagi. Nah, jadi itu dua. Terus yang ketiga, setelah kita membaca singkat ini Ustadz padat. Setelah kita membaca Al-Quran, ada juga pendapat yang mengatakan tidak usah diakhiri dengan apa namanya? Shadaqallahul azim. Nah itu ada yang mengatakan tidak, ada yang mengatakan boleh. Jadi keraguan-raguan ini kemana? Begitu. Ya,
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawaban untuk pertanyaan kedua dan ketiga yaitu adalah tentang baca basmalah dan tentang baca Shadaqallahul Azim. Unik dan lucu. Kita ini sesama muslim, sesama ngaji Quran tapi rebutan. Yang ketawain kita yang tidak ngaji. Benar kan? La yunkarul mukhtalafu fihi wa innama yunkarul mujma'u alaihi. Tidak harus rebut-rebutlah dalam banyak pendapat. Tidak harus ribut-ribut. Yang harus kita itu sepakat dalam suatu perkara bahwa ngaji yaitu adalah wajib. Melihat kemungkaran yaitu adalah harus dilarang wajib. Harus sepakat kami di situ. Nah, kalau kami saling berdebat kayak gini, yang ketawain kita yaitu adalah orang yang non-muslim. Orang yang tak pernah ngaji. Lalu dia berkata, untung saya tidak ngaji. Benar kan? Nah, banyak pendapatannya, tapi saya tidak suka berdebat dalam itu. Ada yang berkata basmalah, ada yang tidak, ada yang ini, ada yang ini. Itu cuma hanya beda pendapat. Tapi lebih bagus kalau kita memang mulai acara, mulai apapun lah dengan basmalah. Apa salahnya kalau kita itu ingat sama Allah? Benar kan? Dan selalu yang membaca basmalah selalu harapan keberkahan. Benar kan? Tidak lain tidak mungkin. Maka mulailah harimu, acaramu, langkahmu, pekerjaanmu dengan basmalah. Dengan yang ketiga, yang kedua, engkau kalau mendapat sesuatu yang wow, the best, dapat uang banyak, dapat rumah baru, dapat mobil baru, dapat ini baru, apalah, kita pasti membaca apa? Alhamdulillah. Nah, kita ini membaca sesuatu yang mulia, yaitu adalah kalam Allah. Apalah Al-Quran? Apalah kalam Allah, yaitu adalah Al-Quran. Apa salahnya kalau kita berkata Shadaqallahul Azim? Lebih layak kita berkata Shadaqallahul Azim apa lebih layak kita berkata stop? Layak yang mana? Tidak harus berdebat dalam itu. Apa artinya Shadaqallahul Azim? Apa artinya? Maha benar Allah, dan semua kalam Allah itu memang benar. Apa iki? Benar kan Ibu? Nah, itu dua pertanyaan, jawaban untuk dua pertanyaan. Pertanyaan pertama apa? Nah, ada orang, oke Bu, ada dua orang. Ada orang bacanya lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Ini bacanya lancar. Ada yang kedua, bacanya tidak lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Ica-ca nasrullahi wal fatah. Alam nasrah laka sadrak. Wa wada'na ang gimana Ustaz? Wizrak. Benar kan? Memang yang suka rebut ya itu adalah orang-orang yang bawah, yang di atas tidak suka rebut. Benar kan? Maaf, kalau secara nyata yang suka rebut ya itu adalah siapa? Rakyat. Yang punya jabatan ada rebutan. Nah, memang gitulah. Enggak apa-apalah. Orang-orang yang sering-sering ngaji kayak gini, wallashina kafaru wa kasyabu di opo iki apa-apa. Orang yang bacaannya masih bata-bata mendapat 2 pahala dibanding saya yang sudah lancar. Mengapa? Karena dia selalu mengulangi alam. Satu huruf dapat 10. Kalau 3 huruf 30. Benar kan? Kalau dia selalu alam. Saya bukan mengejek. Benar kan? Jangan merasa mengejek. Wow. Satu huruf saja dapat 10. Apalagi kalau dia baca. Itu berapa kali itu?
6 kali berarti 60 kan? Oh lah. Nah, yang suka mengejek yaitu adalah memang hatinya tidak baik. Kalau saya alhamdulillah sampai sekarang guru ngaji. Saya selalu ajar ngaji. Kalau ada orang-orang kayak gitu, wah. Justru di hati saya ini cemburu sama engkau. Pahala engkau banyak. Saya yang sudah lancar saja. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika lancar, pahalanya 1. Tapi kalau beliau kul. Maaf ya Ibu, bukan mengejek kan? Jangan merasa, tapi memang min syarril was. Gimana Ustaz giginya? Was. Gini ya Ustaz. Was. Lebih parah daripada itu kalau dia menyebut ha. Coba Ibu, ha-hi-hu, ha-ha. Pingsan Ibu. Pelan-pelan Ibu. Nah, gak apa-apa. Siapapun yang mau ngaji, mau tahsin, bacanya tak pandai, tak bagus, nanti saya ajarin. Anggaplah saya seperti anaknya. Kalau mau nomor saya, ambillah dari kakak. Gak apa-apa. Asal jangan telepon malam-malam. Sudah atuk-atuk nelpon pula. Gak apa-apa, ambillah nomor, gak apa-apa. Saya tak pakai manajer, tak pakai apalah, langsung telepon. Ustaz, kami ada acara. Di mana acaranya? Di Kopinako. Yuk ikut. Gak apa-apa, saya Ustaz gaul loh. Udah, yang terakhir, apa masalah Ibu? Oh, orang minta tolong ibu-ibu. Nih, maaf ya. Orang yang berbicara dalam ini lagi azan ya. Seumpamanya ada suara azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau ada orang berbicara ketika azan lagi berkumandang, dikhawatirkan mati dalam keadaan su'ul, itu azan, apalagi Quran. Tak tolong, jangan berbicara di saat azan berkumandang, apalagi di saat ada orang yang lagi ngaji. Kalau ada pengajian kayak gini, ada orang bicara, nggak apa-apa lah. Kalau saya sama geng yang di belakang, nggak apa-apa. Saya anggaplah itu bestie memang. Oh, mau untuk. Dari tadi mereka itu foto-foto kayak gini. Tahu saya, cuman saya tahan di hati saya. Tahu saya. Tapi enggak apa-apa lah, saya bestie, enggak menganggap ini semua healing. Saya tidak marah. Tapi jangan ulang lagi. Nah, silakan Ibu. Masya Allah. Kalau saya tidak banyak bertanya, insya Allah ingin mengamalkan apa yang tadi disampaikan. Yang surat Al-Ikhlas, apa sekaligus dalam 1 hari atau bisa dicicil? Hanya itu karena ingin menerapkan kepada anak-anak yang ada di wilayah kami, itu aja. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ada lagi? Udah, itu aja. Masya Allah, Ibu tipe orang yang suka mencicil kredit juga ya? Janganlah kayak gitu Ibu, janganlah kayak gitu. Jangan. Kalau mobil kredit enggak apa-apa, cicil enggak apa-apa, rumah enggak apa-apa. Tapi amalan jangan sampai juga Ibu. Jangan sama. Kalau bisa kata Nabi, man qara'a surat al-ikhlas fil yawmi 10 marratin. Apa artinya 10 marratin? 10 kali dalam sekaligus. Paling enak setelah ketika engkau bangun tidur, langsung baca surat al-ikhlas. Mulailah harimu dengan surat al-ikhlas. Nah, paling enak itu. Jangan mencicil ya Ibu. Bayangkan kalau Ibu pahalanya dicicil-cicil sama Allah. Ibu mau? Nah, pasti mau cash kan? Wallahu a'lam wa ilmuhu atammu sallallahu alaihi wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Sebelum saya tutup acara ini, saya ini bukan pengemis, bukan banyak permintaan. Cuman saya ini minta tolong kepada jamaah. Apabila ada di antara jamaah ini yang Masya Allah punya kenalan dengan orang yang jual-jual mobil, saya minta tolong, saya pengen ganti mobil saya. Nah, enggak apa-apa lah, bisnis. Intinya saya pengen ganti mobil saya. Barangkali ada ibu-ibu yang punya kenalan
Yang punya kenalan dengan apa ya bahasa ini? Hah? Showroom. Nah, nanti saya minta tolong berapa kalau ganti tambah? Oke? Tukar tambah. Karena saya mau ganti mobil saya, karena saya ini selalu diejek-ejek sama security, diusir-diusir, maka saya ini harus ganti memang. Nah, itulah. Mudah-mudahan semua yang ada di sini insya Allah mempunyai mobil, motor, rumah, suami yang baik. Amin. Yang tidak banyak hitungan. Amin. Yang royal. Amin. Tidak pelit. Amin. Yang good reckoning. Udahlah. Kita tutup ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri, lapangkan dada kami ya Allah. Wa yassir li amri, lancarkan urusan kami ya Allah. Wa sahhil li amri, mudahilah usaha kami ya Allah. Waj'alna min ahli al-Quran, jadikanlah kami sebagai ahli Al-Quran. Warfa'illahumma maqamana wa sya'nana wa darajatina, angkatkanlah kami sebagai ahli Al-Quran, anggaplah kami sebagai ahli Al-Quran. Warfa'illahumma maqamana wa sya'nana wa darajatina, angkatkanlah orang tua kami ya Allah. Warzuqna wa ballighna ziyarata baitikal haram, sampaikanlah kami ke tanah suci Makkah beserta keluarga kami ya Allah. Barikillahumma lana fi a'malina, berkahilah umur kami, wa khatawatina, langkah-langkah kami, wa buyutana, rumah kami, wa ashghalana, usaha pekerjaan kantor kami, wa auladana, anak-anak kami, wa a'marana, usia kami. Allahumma barik lana fima a'taitana, berkahilah segala yang kami punya ya Allah, berahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahumma wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha. Alhamdulillahi rabbil alamin, ar-Rahmanir Rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.